Di tengah hiruk-pikuk malam Jakarta yang basah oleh hujan deras, Aulia berdiri di balkon apartemennya, tangan gemetar memegang surat dari ayahnya. Surat itu seperti bom waktu, kau harus menikah dengan anak teman ayah, atau jangan pernah pulang lagi. Air mata bercampur hujan, tapi yang membuat hatinya hancur bukan ancaman itu, melainkan rahasia yang dia sembunyikan, cinta terlarangnya pada seorang wanita bernama Sari. Aulia, seorang desainer grafis berusia 28 tahun, selalu merasa berbeda sejak remaja. Di keluarga Muslim konservatif di Bandung, dia diajarkan bahwa cinta harus antara pria dan wanita, tak ada ruang untuk penyimpangan. Tapi pertemuannya dengan Sari 2 tahun lalu di sebuah KS seni di Jakarta mengubah segalanya. Sari, seorang jurnalis berani berusia 30 tahun, dengan rambut pendek dan senyum yang penuh keyakinan, membuat Aulia merasa hidup untuk pertama kalinya. Mereka bertemu secara kebetulan, berbagi cerita tentang seni dan kehidupan, hingga malam itu ketika Sari menyentuh tangannya dan dunia seolah berhenti. Malam itu, Aulia pulang dengan hati berdegup kencang. Dia mencoba menyangkal, berdoa agar perasaan itu hilang, tapi semakin hari, semakin kuat. Mereka mulai bertemu diam-diam, berbagi mimpi dan ketakutan. Sari sudah terbuka tentang orientasinya, dia pernah kehilangan pekerjaan karena rumor, tapi itu membuatnya lebih kuat. Kita tak bisa mengubah siapa kita, Aul, katanya suatu malam di taman kota. Tapi kita bisa memilih untuk bahagia. Aulia ingin percaya, tapi bayangan keluarganya selalu menghantui. Kini, surat dari ayahnya datang seperti petir. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu bangga dengan Aulia sebagai anak tunggal. Ibunya, seorang ibu rumah tangga yang taat, sering berbicara tentang cucu dan pernikahan. Mereka tak tahu apa-apa tentang Sari. Aulia pernah mencoba membuka pembicaraan tentang hak di Indonesia, tapi ayahnya langsung marah. Itu pengaruh Barat, dosa besar, katanya. Aulia mundur, takut kehilangan mereka. Pagi berikutnya, Aulia bertemu Sari di KAE biasa mereka. Sari langsung melihat kegelisahan di wajah Aulia. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil memegang tangan Aulia di bawah meja. Aulia menceritakan surat itu, suaranya bergetar. Sari diam sejenak, matanya penuh empati. Kau harus memilih, Aul. Keluarga atau kita. Kata-kata itu seperti pisau. Aulia tahu Sari benar, tapi pilihan itu terasa mustahil. Bagaimana dia bisa meninggalkan orang tua yang membesarkannya? Tapi meninggalkan Sari berarti membunuh bagian dari dirinya sendiri. Sore itu, Aulia pulang ke apartemennya dan menelepon ibunya. Bu, aku punya seseorang, katanya ragu. Ibunya senang, siapa dia? Bawa pulang. Aulia terdiam, tak bisa melanjutkan. Dia menutup telepon dengan alasan sibuk. Malamnya, dia bermimpi buruk, keluarganya memalingkan muka darinya, Sari pergi sendirian. Bangun dengan keringat dingin, Aulia sadar konflik ini baru dimulai. Beberapa hari kemudian, ayahnya datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Mereka bertemu di restoran mewah. Ayahnya langsung ke pokok, Rial, anak teman ayah, dia baik. Kalian cocok. Aulia mencoba menolak halus, ayah, aku belum siap. Tapi ayahnya tegas, kau sudah 28, Aul. Jangan buat ayah malu. Aulia merasa terjebak. Setelah pertemuan itu, dia bertemu Sari lagi. Ayahku memaksa, katanya. Sari marah, kau harus katakan yang sebenarnya. Tapi Aulia takut. Indonesia bukan tempat untuk kita, Sari. Hukum, masyarakat, semuanya melawan. Sari menceritakan pengalamannya, dulu dia pernah dicampakkan oleh keluarga karena coming out. Itu sakit, tapi aku bebas sekarang. Aulia iri, tapi juga takut.
Mereka berdebat, Sari menuduh Aulia pengecut. Aulia pulang sendirian, hati hancur. Esoknya, dia setuju bertemu Rial, berpikir mungkin itu cara melupakan Sari. Pertemuan itu biasa saja, Rial sopan, tapi tak ada api. Malamnya, Sari menelepon, "Jangan lakukan ini, Aul." Aulia menangis, "Aku tak punya pilihan." Konflik memuncak ketika ayah Aulia mengatur pertunangan diam-diam. Aulia panik, menelepon Sari. "Aku butuh kamu." Mereka bertemu di Pantai Anyer, jauh dari kota. Di sana, di bawah bintang, Sari memeluknya. "Kita bisa lari," katanya. Tapi Aulia tahu itu mimpi. Kembali ke Jakarta, ayahnya curiga. "Kau sering keluar malam," katanya. Aulia bohong, tapi hati nuraninya berteriak. Suatu hari, Sari datang ke kantor Aulia, marah karena Aulia tak balas pesan. "Kau pilih dia atau aku," teriaknya. Rekan kerja mendengar, rumor menyebar. Aulia dipecat karena gangguan. Kehilangan pekerjaan membuatnya putus asa. Dia menyalahkan Sari, "Ini salahmu." Mereka bertengkar hebat, Sari pergi dengan air mata. Aulia sendirian, merenung pilihan salahnya. Aulia menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesepian, apartemennya terasa seperti penjara. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan kemandirian, dia harus pinjam uang dari teman. Tapi yang lebih sakit adalah kehilangan Sari. Setiap malam, dia memandang oto mereka bersama, diambil di Estial Seni di Yogyakarta. Sari tertawa bebas, Aulia tersenyum malu. "Mengapa aku tak bisa seperti dia?" gumamnya. Ayahnya menelepon kembali ke Bandung, "Aul. Ayah urus semuanya." Aulia setuju, berpikir mungkin di rumah dia bisa melupakan. Di kereta menuju Bandung, dia ingat masa kecil, bermain dengan sepupu, belajar Al-Quran bersama ibu. Tapi juga ingat saat remaja, ketika dia suka teman perempuan di sekolah, dan ayahnya marah karena terlalu dekat. Itu pertanda awal. Sesampai di Bandung, keluarganya menyambut hangat. Ibu memasak sate auritnya, ayah bicara bisnis. Tapi malam itu, ayah mengumumkan pertunangan dengan Rial minggu depan. Aulia terkejut, "Ayah, aku belum siap." Ayah marah, "Kau buat ayah khawatir di Jakarta. Ini untuk kebaikanmu." Aulia merasa seperti boneka. Rial datang berkunjung, keluarganya kaya dari bisnis tekstil. Dia ramah, tapi Aulia merasa kosong. Saat berdua, Rial bertanya, "Kau tampak sedih." Aulia bohong, hanya lelah. Tapi dalam hati, dia rindu Sari. Malamnya, dia diam-diam menelepon Sari. "Makan aku," katanya. "Sari dingin, kau pilih keluarga, aku mengerti." Telepon ditutup, Aulia menangis. Hari-hari di Bandung penuh tekanan. Tetangga bergosip tentang gadis tua yang belum menikah. Ibu sering bicara tentang teman-temannya yang punya cucu. Aulia merasa bersalah, tapi juga marah. "Mengapa aku harus berpura-pura?" pikirnya. Suatu malam, dia bermimpi Sari datang menyelamatkannya dari pernikahan. Bangun, dia sadar harus bertindak. Dia mencari Sari di media sosial, tapi Sari blokirnya. Aulia putus asa, tapi teman lama memberitahu alamat Sari di Jakarta. Aulia diam-diam pergi ke sana. Di depan rumah Sari, dia ketuk pintu. Sari membuka, terkejut. "Apa kau mau?" tanyanya dingin. Aulia menangis, "Aku salah. Aku cinta kamu." Sari memeluknya, tapi lalu mundur. "Kau tak bisa datang begini. Keluargamu." Mereka bicara panjang malam itu. Sari cerita tentang luka lamanya, keluarganya di Surabaya memutus hubungan setelah tahu dia lesbian. "Aku hidup sendirian, tapi bebas," katanya. Aulia iri, "Aku takut kehilangan mereka." Sari marah, "Kau takut kehilangan kenyamanan.
Debat lagi, tapi kali ini Aulia tak mundur. Aku mau coba, katanya. Kembali ke Bandung, Aulia tolak pertunangan. Ayah marah besar, kau gila. Apa alasannya? Aulia ragu, tapi akhirnya bilang, aku tak suka pria, ayah. Ruangan hening. Ayah syok, ibu menangis. Itu dosa, Aul. Kau kena pengaruh setan, teriak ayah. Aulia diusir dari rumah malam itu. Dia kembali ke Jakarta, tapi tak punya tempat. Sari menyambutnya, kau berani akhirnya. Mereka tinggal bersama, tapi masalah baru muncul. Sari punya teman dekat, seorang aktris bernama Maya. Aulia cemburu melihat Sari dan Maya terlalu akrab. Siapa dia, tanyanya. Sari jelas, hanya teman. Tapi Aulia tak percaya, ingat Sari pernah bilang Maya mantannya. Konflik internal Aulia memburuk. Dia merasa kehilangan segalanya untuk Sari, tapi sekarang ragu. Suatu hari, dia lihat pesan di ponsel Sari dari Maya, aku rindu malam itu. Aulia marah, konfrontasi Sari. Kau bohong. Sari jelas, itu masa lalu. Tapi Aulia tak percaya, pergi dari apartemen. Sendirian di jalanan Jakarta, Aulia merenung. Apakah pengorbanannya sia-sia? Dia hubungi ibu, tapi ibu tolak, jangan hubungi lagi. Hati hancur, dia kembali ke Sari, tapi Sari sudah pergi ke acara aktis. Aulia ikut, lihat Sari berpidato tentang hak di Indonesia. Sari tampak kuat, Aulia bangga tapi juga iri. Malam itu mereka rekonsiliasi. Makan aku, kata Aulia. Sari peluk, kita sama-sama belajar. Tapi bayangan Maya masih ada. Esoknya, Maya datang, bicara dengan Aulia. Sari cinta kamu, jangan ragu. Aulia percaya, tapi tekanan masyarakat mulai terasa. Berita tentang demo anti-LGBT di Jakarta membuat mereka takut. Hidup bersama Sari membawa kebahagiaan baru bagi Aulia, tapi juga tantangan. Mereka tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari keramaian. Sari bekerja sebagai jurnalis lepas, menulis tentang isu sosial termasuk LGBT. Aulia mencari pekerjaan baru, tapi rumor lama menghalangi. Mereka tahu tentang kita, katanya pada Sari. Sari tegas, kita tak bisa sembunyi selamanya. Suatu hari, Sari diundang ke konferensi hak asasi manusia di Bali. Ikut aku, katanya pada Aulia. Aulia ragu, tapi setuju. Di Bali, mereka bertemu aktis dari seluruh Indonesia. Aulia terinspirasi, lihat bagaimana orang-orang berjuang meski diancam. Tapi di sana, dia bertemu lagi dengan Maya, yang ternyata panitia. Cemburu muncul lagi. Malam itu, Aulia lihat Sari dan Maya bicara intim di pantai. Keesokan, Aulia konfrontasi. Kau masih cinta dia? Sari marah, kau tak percaya aku. Mereka bertengkar hebat, Aulia bilang, aku korbankan keluarga untuk ini. Sari balas, aku juga korbankan banyak. Aulia pergi jalan-jalan sendirian, merenung di pantai Kuta. Dia ingat ayahnya, mungkin sekarang menyesal. Tapi tak ada jalan kembali. Kembali ke Jakarta, hubungan mereka tegang. Sari semakin sibuk dengan pekerjaan, Aulia merasa kesepian. Dia coba hubungi keluarga lagi, kirim pesan ke ibu, aku rindu kalian. Tak ada balas. Suatu hari, ayahnya muncul di depan apartemen. Ayah tahu alamatmu dari teman, katanya. Aulia syok, ajak masuk. Ayah lihat Otosari, marah. Ini yang kau pilih. Dosa besar. Aulia bela diri, ini siapa aku, ayah. Ayah cerita tentang tekanan dari keluarga besar, kau buat kami malu. Tapi lalu ayah pelan, ibu sakit karena ini. Aulia hancur, sakit apa? Ayah bilang depresi.
Aulia merasa bersalah, janji pulang. Ayah pergi, tinggalkan Aulia bingung. Malam itu Sari pulang, Aulia cerita. Sari marah, jangan pergi. Mereka manipulasi kau. Aulia bingung, mereka keluargaku. Debat lagi, Sari bilang, pilih sekarang. Aulia pergi ke Bandung esoknya, tinggalkan catatan, aku butuh waktu. Di Bandung, ibu memang sakit, tapi bukan karena dia. Hanya lu, kata ibu. Aulia marah, ayah bohong. Ayah akui untuk bawa kau pulang. Aulia kecewa, kalian tak terima aku. Ibu menangis, kami coba pahami, tapi masyarakat. Aulia cerita tentang Sari, ibu dengar tapi ayah tolak. Kembalilah normal, katanya. Aulia tinggal seminggu tapi rindu Sari. Dia kembali ke Jakarta, tapi Sari sudah pindah. Teman Sari bilang dia ke Surabaya ke keluarganya. Aulia panik, ikut ke Surabaya. Di sana, dia cari Sari di rumah lamanya. Keluarga Sari tolak, dia tak mau bertemu. Tapi Sari muncul, apa kau mau? Mereka bicara di KAE. Sari cerita, aku lelah dengan ketidakpastianmu. Aulia minta maaf, aku pilih kamu. Sari ragu, tapi setuju coba lagi. Mereka kembali ke Jakarta, tapi sekarang ada ancaman baru. Sari dapat ancaman dari kelompok radikal karena artikelnya tentang LGBT. Mereka tahu alamat kita, katanya. Aulia takut, kita lari. Sari tegas, tidak, kita lawan. Mereka ikut demo hak LGBT, tapi demo ricuh. Polisi datang, Aulia dipukul. Di rumah sakit, Sari menunggu. Ini harga kebebasan, katanya. Aulia sadar, pengorbanan mereka besar. Setelah insiden demo, Aulia dan Sari lebih hati-hati. Mereka pindah ke apartemen baru di Bogor, jauh dari Jakarta. Sari kurangi tulisan kontroversial, Aulia dapat pekerjaan relance. Hidup tenang, tapi luka lama masih ada. Aulia sering mimpi buruk tentang keluarga, Sari tentang pengkhianatan. Suatu hari, Maya hubungi Sari. Aku butuh bantuan, katanya. Maya diancam karena aktivismenya. Sari ingin bantu, Aulia cemburu. Jangan pergi, katanya. Sari marah, ini bukan tentang kita, tapi perjuangan. Sari pergi ke Maya, tinggalkan Aulia sendirian. Malam itu, Aulia renung. Apakah cintanya egois? Dia hubungi Maya, jaga Sari. Maya balas, dia cinta kamu. Aulia sadar kesalahannya. Sari kembali, mereka rekonsiliasi. Ma, kata Aulia. Sari peluk, kita kuat bersama. Tapi masalah keluarga muncul lagi. Ibu Aulia sakit sungguhan kali ini, kanker. Ayah hubungi, pulanglah. Aulia pergi ke Bandung, Sari ikut. Di rumah sakit, ibu senang lihat Aulia. Siapa ini? Tanya ibu pada Sari. Aulia ragu, teman. Tapi Sari bilang pacar. Ruangan hening. Ayah marah, tapi ibu pegang tangan Sari. Kalau buat Aulia bahagia, aku terima. Ayah keluar, marah. Aulia ikut, ayah, tolong pahami. Ayah cerita tentang masa mudanya, aku pernah punya teman seperti itu, tapi dia hilang karena tekanan. Aulia terkejut, ayah punya rahasia. Jangan buat kesalahan sama, kata ayah. Perlahan, ayah coba terima. Ibu pulih, keluarga mulai bicara terbuka. Tapi masyarakat tak mudah. Tetangga gosip, ayah kehilangan bisnis. Ini harga, kata ayah. Aulia merasa bersalah, tapi bangga. Kembali ke Bogor, Sari dan Aulia rencanakan masa depan. Mungkin kita nikah di luar negeri, kata Sari. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Teman Sari, yang ternyata iri, sebarkan rumor ke media. Berita tentang jurnalis lesbian dan pasangannya menyebar.
Sari dipecat, Aulia diintimidasi. Mereka terpojok. Sari putus asa, mungkin kita pisah. Aulia tolak, tidak, kita lawan. Mereka ikut komunitas LGBT, dapat dukungan. Tapi tekanan membuat Sari depresi. Suatu malam, Sari coba bunuh diri, minum obat berlebih. Aulia selamatkan, bawa ke rumah sakit. Di sana, Aulia menangis, jangan tinggalkan aku. Sari bangun, Ma, aku lemah. Aulia tegas, kita kuat. Setelah itu, mereka lebih dekat. Sari tulis buku tentang pengalaman mereka, anonim. Buku laris, beri harapan pada banyak orang. Tapi ancaman masih ada. Suatu hari, kelompok radikal datang ke rumah mereka. Mereka kabur ke Bali, tinggal di Ila teman. Di sana, mereka renung. Apakah ini layak? Tanya Aulia. Sari jawab, ya, karena cinta. Mereka bangun hidup baru, Sari ajar online, Aulia desain untuk komunitas. Tahun berlalu, Aulia dan Sari tinggal di Bali, jauh dari hiruk-pikuk. Mereka punya komunitas kecil, teman-teman yang paham perjuangan. Keluarga Aulia perlahan terima, ayah kunjungi sekali-sekali, ibu kirim makanan. Aku bangga padamu, kata ibu suatu hari. Tapi masa lalu menghantui. Sari dapat kabar Maya ditangkap karena aktivisme. Aku harus bantu, katanya. Aulia takut, jangan. Tapi Sari pergi ke Jakarta. Sendirian, Aulia renung tentang pengorbanan. Apakah dia egois menahan Sari? Sari kembali, berhasil bebaskan Maya dengan bantuan lawyer. Tapi Sari terluka, dipukul saat demo. Aulia rawat, kau pahlawanku. Sari senyum, kita pahlawan bersama. Hidup mereka stabil, tapi Aulia dapat tawaran pekerjaan di Singapura. Ikut aku, katanya pada Sari. Sari ragu, Indonesia rumah kita. Debat lagi, tapi akhirnya setuju. Di Singapura, mereka nikah secara sipil, meski tak diakui di Indonesia. Kembali ke Indonesia, mereka hadapi tantangan baru, adopsi anak. Tapi hukum melawan. Mereka pilih jalani hidup tanpa anak, fokus pada komunitas. Suatu hari, ayah Aulia sakit, Aulia pulang. Di ranjang sakit, ayah minta maaf. Aku salah, Aul. Cinta adalah cinta. Ayah meninggal, Aulia hancur, tapi lega. Sari dukung, dia akhirnya paham. Mereka lanjut perjuangan, Sari jadi pemimpin Gold. Aulia desain kampanye. Tapi tekanan masyarakat tetap, demo anti-LGBT semakin sering. Suatu malam, rumah mereka diserang, mereka kabur lagi. Di pengungsian, Aulia bertanya, apakah ini akhir? Sari jawab, tidak, ini awal. Mereka bangun lagi, lebih kuat. Cerita mereka inspirasi banyak wanita seperti mereka. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu membuahkan kebahagiaan, atau justru menciptakan luka yang tak pernah sembuh?